Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2B AMP, kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Indria Denia Putri dengan NIM 042, yang kedua ada Mila Aprilia dengan NIM 045, dan yang ketiga ada Wika Septiani dengan NIM 060. Di sini, kami ingin memberikan penjelasan sederhana mengenai proyek aplikasi web perpustakaan yang telah kami kerjakan, sekaligus untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Database Management System. Penjelasan video ini akan menjelaskan apa saja file yang sudah dibuat di Visual Studio dan tujuan akhirnya, serta gambaran akhir dari web ini. Selanjutnya, kami akan membuka aplikasi Visual Studio-nya. Berikut adalah daftar file yang telah kami buat di Visual Studio beserta tujuan akhirnya, seperti bagian-bagian garis besar yang masing-masing mempunyai perannya sendiri. Yang pertama yaitu ada file buku controller. File ini mempunyai tujuan akhir. File ini seperti pemandu yang mengatur langkah-langkah pengguna di aplikasi. Ini memastikan ketika kita memilih genre buku, memilih buku, atau melihat faktur, semuanya berjalan sesuai urutan. Akhirnya, file ini akan membuat proses peminjaman buku menjadi lancar dari awal hingga selesai. Lalu, file selanjutnya yaitu Home Controller. Home Controller ini merupakan file yang mengatur halaman awal aplikasi yang saat ini menampilkan tulisan welcome. Nanti kita akan ubah agar halaman ini menjadi pintu masuk yang langsung mengarahkan ke proses peminjaman buku, bukan hanya ucapan selamat datang. Lalu file yang ketiga yaitu mahasiswa controller. File ini akan membantu mengelola informasi tentang peminjaman seperti nama dan NIM. Akhirnya, ia akan memastikan data peminjaman bisa ditampilkan di faktur peminjaman dengan benar. Lalu, file selanjutnya yaitu Purpose Context. File ini seperti petugas lemari penyimpanan atau PostgreSQL. Ini mengatur tempat penyimpanan data buku, peminjam, dan peminjaman. Akhirnya, ia akan memastikan semua informasi tersimpan dengan aman dan bisa diambil kapan saja. Lalu, file selanjutnya yaitu buku CS. File ini seperti daftar isi untuk buku-buku di perpustakaan. Ini juga menyimpan informasi seperti judul, pengarang, dan genre buku. Akhirnya, data ini akan digunakan untuk menampilkan pilihan buku di aplikasi. File selanjutnya yaitu Error View Model CS. File ini seperti peta cadangan jika ada kesalahan di aplikasi. Jika sesuatu tidak berjalan mulus, file ini akan membantu menunjukkan pesan error agar kita tahu apa yang perlu diperbaiki. Lalu file selanjutnya yaitu faktur peminjaman CS. File ini seperti kwitansi peminjaman. File ini menyimpan detail seperti judul buku, nama peminjam, dan tanggal pinjam. Akhirnya, ia akan menjadi dasar untuk menampilkan faktur di layar. File selanjutnya yaitu mahasiswa CS.
File ini seperti biodata peminjam. File ini menyimpan informasi seperti NIM, nama, jurusan, dan prodi. Akhirnya, data ini akan muncul di faktur peminjaman. Selanjutnya yaitu file peminjaman CS. File ini seperti catatan peminjaman yang mencatat kapan buku dipinjam dan harus dikembalikan. Akhirnya, file ini akan membantu mengatur jadwal peminjaman di aplikasi. Selanjutnya ada file faktur CS HTML. File ini seperti lembar faktur yang akan kita lihat di layar. File ini menampilkan detail pinjaman seperti nama peminjam dan judul buku. Akhirnya, file ini akan jadi bukti peminjaman yang jelas dan mudah dibaca. Selanjutnya, ada file pilih buku CS HTML. File ini seperti daftar pilihan buku di layar. File ini menunjukkan daftar buku berdasarkan genre yang dipilih. Akhirnya, file ini akan membantu pengguna memilih buku dengan mudah. Selanjutnya, ada file pilih genre CS HTML. File ini seperti pilihan awal di layar. File ini juga memungkinkan pengguna memilih jenis buku, misalnya buku akuntansi. Akhirnya, file ini akan jadi langkah pertama yang sederhana untuk memulai peminjaman. Selanjutnya ada file sukses CS HTML. File ini seperti tanda selesai di layar. File ini memberitahu pengguna bahwa peminjaman sudah berhasil, akhirnya akan jadi konfirmasi yang menyenangkan setelah selesai. Setelah kami menerapkan daftar file yang kami buat di Visual Studio, aplikasi sudah bisa menampilkan halaman-halaman yang telah kita inginkan. Misalnya ketika kita merunning webnya. Kemudian akan muncul halaman pilihan genre. Jadi pengguna itu bisa memilih genre bukunya seperti akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan biaya, auditing, perpajakan, sistem informasi akuntansi, ataupun pilihan-pilihan genre lainnya. Setelah memilih, baru pengguna bisa next ke selanjutnya. Halaman selanjutnya adalah halaman pilihan buku. Jadi, pengguna bisa melihat daftar buku berdasarkan genre yang mereka pilih dan memilih judul serta pengarangnya. Setelah pengguna memilih judul buku dan pengarangnya, maka pengguna bisa next ke halaman berikut. Setelah memilih pilihan buku dan genre, maka akan lanjut ke halaman faktur peminjaman. Jadi pengguna bisa melihat rincian peminjamannya seperti NIM, nama, jurusan, prodi, genre, judul buku, pengarang, tanggal peminjaman, serta batas pengembalian. Setelah itu baru pengguna bisa melanjutkan ke halaman selanjutnya yaitu OK. Berikut adalah halaman selesai. Setelah selesai, ada halaman konfirmasi bahwa peminjaman berhasil. Tapi, ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan. Navigasi yang belum tertata dengan rapi. Jadi, saat ini, berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya itu terasa sedikit berantakan. Misalnya, ketika kita klik tombol next atau OK, kadang-kadang aplikasi tidak langsung ke halaman yang diharapkan, atau malah kembali ke halaman awal yang menampilkan tulisan welcome. Kemudian, penggunaan PostgreSQL pun belum jelas. Jadi, PostgreSQL adalah seperti data penyimpanan besar di komputer yang kita gunakan untuk menyimpan data. Datanya itu bisa berupa data peminjaman, buku, dan peminjam.
Sampai sekarang sepertinya data ini belum benar-benar dipakai dengan baik. Data yang dimasukkan pun masih belum tersimpan di sana. Kemudian langkah selanjutnya untuk membuat aplikasi ini lebih baik dan siap untuk digunakan, berikut langkah-langkah yang bisa diambil. Pertama, memperbaiki jalur halaman atau navigasi. Kami akan membuat alur yang jelas untuk aplikasi web ini. Misalnya, jika kita memilih genre, lalu buku dan klik next, aplikasi akan langsung ke halaman faktur tanpa loncat-loncat. Kemudian, mengatur data penyimpanan PostgreSQL. Kami akan memastikan bahwa data PostgreSQL sudah siap untuk digunakan. Langkahnya, membuat di sistem penyimpanan. Kami akan membuat tempat penyimpanan tabel untuk data buku, peminjam, dan peminjaman di PostgreSQL. Kemudian, mengisi tempat penyimpanan dengan data awal. Kami akan menambahkan beberapa data, contoh misalnya nama buku dan peminjam, agar aplikasi punya sesuatu untuk ditampilkan. Kemudian, memeriksa kunci penyimpanan. Kami akan memastikan bahwa koneksi ke PostgreSQL berhasil dengan memeriksa pengaturan di aplikasi, seperti nama pengguna dan juga kata sandi. Setelah ini, setiap kali ada peminjaman, data akan langsung tersimpan di data ini, dan kita bisa melihat riwayat peminjaman kapan saja. Selanjutnya, menguji semua fitur. Kita akan mencoba semua langkah peminjaman dari awal sampai akhir untuk memastikan bahwa tidak ada masalah. Jika ada bagian yang salah, kami akan memperbaikinya kembali. Kemudian memberikan fitur tambahan yaitu bantuan atau help desk. Jika ada yang ingin tahu lebih detail atau ingin melihat aplikasi ini berjalan, kami bisa menunjukkan langkah-langkahnya atau membantu jika ada pertanyaan. Dan gambaran akhir dari web ini adalah setelah kami menerapkan langkah-langkah di atas, maka web perpustakaan ini akan seperti web perpustakaan pada umumnya yang memiliki tampilan ketika kami akan melihat halaman yang rapi dengan langkah-langkah yang jelas. Seperti dimulai dengan pilihan buku, pilihan genre, lihat faktur, dan juga penyelesaian. Fungsinya agar ketika kita meminjam buku dengan cara mengisi informasi dan data tersebut akan tersimpan langsung di data penyimpanan PostgreSQL agar bisa dilihat lagi di kemudian hari. Serta manfaatnya adalah ketika aplikasi ini telah siap, maka akan membantu pihak perpustakaan untuk mencatat peminjaman dengan mudah. Dan ketika kita sebagai pengguna juga bisa melacak buku yang dipinjam tanpa perlu mencari-cari. Sekian penjelasan video yang dapat kami jelaskan mengenai web aplikasi yang telah kami buat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.